Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permata dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya akan membahas cara pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Simak video berikut. Pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Yang pertama pada gas mulia. Kita ambil dua contoh. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam, digunakan proses pengembunan. Pada tahap awal, CO2 dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Kemudian, gas alam diembunkan pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian, diperoleh produk berupa campuran gas yang mengandung 50% helium, N2, dan pengotor lainnya. Kegunaan helium. Yang pertama, sebagai pengisi pada balon udara. Yang kedua, sebagai campuran oksigen pada tabung penyelam. Yang ketiga, helium yang berwujud cair juga dapat digunakan sebagai suatu zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Selanjutnya, contoh kedua, yaitu ekstraksi argon dari udara. Proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm, diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yakni 60% gas mulia, Ar, Kr, Xe, dan sisanya 30% dan 10% N2. Sisa udara yang mengandung He dan Ne tidak mengembun karena titik didih kedua gas tersebut sangat rendah. Kegunaan dari argon yang pertama, argon ini digunakan dalam las titanium dan stainless steel. Yang kedua, argon juga digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar. Itulah proses pembuatan pada gas mulia. Selanjutnya yang kedua, proses pembuatan pada halogen. Yang pertama, pembuatan fluorin. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. KHF2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon atau grafit. Bisa kita lihat reaksi anoda dan katodanya. Reaksi di atas perlu digunakan diafragma pemisah berupa monel untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2. Maka, gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan N. Kegunaan dari fluorin. Yang pertama, membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon. Yang kedua, membuat teflon. Yang ketiga, memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. Selanjutnya, yang kedua, pembuatan klorin. Air laut dan garam batu merupakan sumber utama Cl. Untuk mendapat Cl, dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl, proses Downs. Elektrolisis leburan NaCl atau NaCl cair. Bisa kita lihat reaksi katoda dan anodanya. Pada proses di atas, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Kontak atau reaksi antara logam Na dan gas Cl2 terbentuk digunakan lapisan besi tipis. Kegunaan dari klorin. Yang pertama, untuk klorinasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karet sintetis. Yang kedua, untuk pembuatan tetraklorometana atau CCl4. Itulah proses pembuatan pada unsur halogen. Selanjutnya,
Proses pembuatan pada alkali dan alkali tanah. Contoh yang pertama dari alkali yaitu natrium. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan. NaCl, air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl titik lebur 801 derajat Celcius dicampurkan dengan 1 bagian CaCl2 untuk menurunkan suhu lebur hingga 580 derajat Celcius. Kegunaan dari natrium, yang pertama, sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang kedua, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu. Yang ketiga, natrium digunakan pada industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin yaitu TEL. Selanjutnya, pada alkali tanah yaitu magnesium. Pembuatan unsur dan senyawa magnesium ini dapat diperoleh melalui proses Downs, di mana magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Setelah itu, tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Setelah itu, elektrolisis leburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke campuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl6H2O dipanaskan. Maka magnesium tersebut akan terbentuk pada katode. Kegunaan pada magnesium yang pertama, magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy, paduan logam bersama aluminium. Yang kedua, banyak dipakai dalam industri pesawat. Dan yang ketiga, untuk membuat konstruksi bangunan. Itulah proses pembuatan pada logam alkali dan alkali tanah. Selanjutnya, pembuatan pada unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, pembuatan belerang. Sumber unsur belerang adalah gunung berapi dan dalam tanah. Pengambilan belerang dan depositnya dalam tanah ditambang dengan penambangan fras. Dengan menggunakan pompa fras, dipompakan uap air yang sangat panas ke dalam deposit belerang di dalam tanah, sehingga belerang meleleh. Oleh udara bertekanan tinggi, campuran belerang dan air panas dipompa ke atas permukaan tanah. Belerang akan membentuk padatan ketika sampai permukaan tanah. Dengan cara ini, kemurnian belerang yang diperoleh sampai 99,5%. Kegunaan belerang sebagai antiseptik, sebagai obat gatal-gatal, dan sebagai obat gigitan binatang berbisa. Selanjutnya yang kedua pada pembuatan silikon. Silikon dibuat dengan cara memanaskan pasir dan kokas pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius dalam tanur listrik atau tungku pembakaran. Kokas berfungsi sebagai reduktor. Bisa kita lihat reaksinya di sini. Kegunaan silikon. Silikon umumnya digunakan untuk membuat transistor, chips komputer, dan sel surya. Sedangkan berbagai senyawa silikon digunakan di banyak industri. Dan silika dan silikat digunakan untuk membuat gelas, keramik, porselin, dan semen. Sebagian besar perangkat semikonduktor dan silikon. Itulah pembuatan pada unsur-unsur periode ketiga. Yang terakhir kita akan membahas pembuatan unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Yang pertama pada pembuatan vanadium. Freponadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan besi. Reaksinya dapat kita lihat sudah tertuliskan. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Kegunaan vanadium yang pertama untuk reaktor nuklir, yang kedua sebagai katalis, dan yang ketiga untuk memproduksi logam tahan karat. Selanjutnya yang kedua, pembuatan skandium. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SgCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Selain dalam mineral, skandium juga diambil dari trotfitite atau diambil dari hasil produksi pemurnian uranium. Untuk skandium murni, unsur tersebut biasa diproduksi
reaksi mereduksi skandium fluorida dengan kalsium metal. Kegunaan skandium. Yang pertama, untuk industri penerbangan, yang kedua untuk peralatan olahraga, dan yang ketiga untuk pembuatan sel bahan bakar. Itulah proses pembuatan pada unsur-unsur transisi golongan periode keempat. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.